Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia. Persidangan yang berlangsung sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 yang dipertontonkan kepada seluruh rakyat Indonesia memberikan gambaran paripurna mengenai perseteruan antara dua sudut pandang, antara mereka yang percaya pada rule by law dan kami yang menghendaki rule of law, antara mereka yang mengedepankan keadilan prosedural dan kami yang menghendaki keadilan substansial. Masing-masing memiliki justifikasinya, dan masing-masing memiliki tujuannya sendiri. Namun akhirnya, yang perlu menjadi penentu adalah apa dampaknya bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Dengan rule by law, kekuasaan pemerintah akan terus membesar karena ia berada di atas hukum. Peraturan perundang-undangan dibuat hanya demi kepentingan pemerintah dan bukan kepentingan rakyat. Hukum dipaksakan keberlakuannya kepada masyarakat untuk mengontrol masyarakat. Sementara itu, dengan rule of law, semua orang sama di hadapan hukum dan tidak ada yang berada di atas hukum. Dengan pendekatan ini, hukum diadakan memang untuk mengatur sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan untuk kepentingan penguasa belaka. Hanya dalam kondisi ini, harkat dan martabat masyarakat Indonesia bisa terpenuhi. Dengan keadilan prosedural yang diusung, baik oleh KPU dan Paslon 2, peraturan perundang-undangan menjadi huruf mati yang perlu diikuti setiap katanya. Yang dikehendaki adalah kepatuhan, bukan pertanyaan. Terlepas dari hukum yang ada, adil atau tidak, hukumnya tetap harus dipatuhi. Karenanya, kombinasi antara pendekatan ini dengan kepercayaan mereka terhadap rule by law sangatlah berbahaya. Karena masyarakat hanya akan dijadikan pelengkap penderita bagi penguasa saja. Dengan keadilan substantif yang ditawarkan oleh pemohon, pembicaraan mengenai keadilan baru akan terwujud manakala hukumnya adalah adil. Hukum menjadi objek pengamatan, dan karenanya budaya berpikir kritis menjadi bagian yang inheren di dalamnya. Jika pendekatan ini dikombinasikan dengan rule of law, akan tercipta peradaban yang patuh pada hukum. Karena isinya memang layak untuk dipatuhi, bukan semata-mata karena harus dipatuhi. Jika dikembalikan kepada titik awal, maka pertanyaannya adalah jalan mana yang harus ditempuh. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Secara lebih konseptual, perdebatan antara pemohon melawan KPU dan Paslon 2 mengulangi perdebatan klasik mengenai hukum alam dan positivisme hukum. Dan serupa dengan perdebatan klasik ini, topik utama dalam persidangan ini adalah moral. Premis dari argumen pemohon adalah hukum harus bersumber dari moral. Premis ini selaras dengan adagium yang disampaikan oleh Saint Augustine, "An unjust law is no law at all." Sedangkan premis dari pemikiran KPU dan Paslon 2 adalah pembicaraan mengenai moral tidak dibutuhkan manakala sudah ada peraturan yang mengaturnya. Ikuti saja aturannya, tidak perlu pertanyaan, tidak perlu kritikan. Argumentasi KPU dan Paslon 2 berporos pada aturan main yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya mengenai apa yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Sayangnya, mereka kemudian tidak setia pada premisnya sendiri. Pertama, untuk penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, mereka menutup mata pada fakta bahwa pada saat Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta Pilpres 2024 di tanggal 25 Oktober 2023, dan pada saat dokumen pendaftarannya diverifikasi di tanggal 28 Oktober
2023. Aturan main yang berlaku, Peraturan KPU nomor 19 2023 yang masih memperlakukan syarat usia 40 tahun di sini. Peraturan itu masih berlaku dan peraturan ini telah dilanggar. Kedua, sehubungan dengan nepotisme dan abuse power yang terjadi sebelum dan selama proses Pilpres 2024, KPU dan Paslon 2 lagi-lagi menutup matanya. Aturan yang ada telah berkali-kali, bahkan mungkin ratusan kali, dilanggar. Namun respons mereka hanyalah mengapa baru dipermasalahkan sekarang? Dan mengapa dipermasalahkan di sini? Mereka tidak peduli tentang terlanggarnya aturan yang menguntungkan mereka. Mereka hanya peduli pada pelanggaran aturan saat hal itu membahayakan posisinya. Ketiga, sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu dalam Pilpres 2024 yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, mata KPU dan mata Paslon 2 tetap tertutup. Yang Paslon 2 kemukakan hanyalah pelanggaran tersebut tidak dilakukan oleh Paslon 2 dan belum tentu menguntungkan Paslon 2. Tanggapan ini memberikan gambaran paripurna dari watak Paslon 2 yang mengedepankan diri sendiri di atas segalanya. Mereka tidak peduli jika yang dirugikan dari pelanggaran aturan ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi, meski pemikiran KPU dan Paslon 2 bersumber dari positivisme hukum, toh mereka tidak ragu untuk mengkhianatinya lagi dan lagi.